Di sebuah desa, seorang guru yang bersemangat berjalan berkilo-kilometer setiap hari untuk mengajar sekelompok anak kecil. Salah satu dari mereka, seorang gadis yang cerdas tetapi sakit-sakitan, bermimpi menjadi seorang penulis. Ketika guru tersebut mengetahui bahwa gadis itu akan meninggal karena suatu kondisi yang tidak terdiagnosis, ia mulai mendokumentasikan kisah gadis itu dan berjanji untuk menerbitkannya suatu hari nanti. Bertahun-tahun setelah kematian gadis itu, ia akhirnya melakukannya tetapi dengan menggunakan nama gadis itu. Sebelum kita mulai, mohon dibantu untuk like dan subscribe. Terima kasih. Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar terbit, aku sudah melangkah keluar dari rumah dinas kecilku yang berdinding papan, menyandang tas berisi buku-buku lusuh dan beberapa kapur tulis. Langkahku menjejak jalan setapak tanah merah yang membelah sawah dan kebun kakao milik warga. Jalannya tidak ramah berlumpur bila hujan semalam turun, berdebu jika musim kemarau sedang rajin, tapi aku sudah terbiasa. Jalan ini telah kulalui hampir setiap hari selama 6 tahun terakhir, dan setiap langkahnya adalah bagian dari panggilanku. Desaku atau tepatnya, desa tempat aku mengajar bernama Desa Banua Manis, tersembunyi di antara perbukitan lembab di Sulawesi Selatan. Listrik masih mati menyala tak menentu, sinyal ponsel hanya muncul di atas bukit, dan perpustakaan desa hanyalah satu lemari kayu tua di balai dusun yang sebagian besar isinya disumbangkan oleh LSM dari kota. Tapi meski sederhana, aku mencintai tempat ini, karena disinilah aku melihat cahaya kecil dalam mata anak-anak yang haus akan ilmu. Anak-anak yang kutemui di ruang kelas, sebuah bangunan semi permanen berdinding anyaman bambu dengan atap seng berlubang, tidak pernah banyak, kadang 7, kadang 10, tergantung musim tanam atau panen. Tapi setiap wajah mereka adalah alasan aku tak pernah menyerah. Dan dari semua murid itu, ada satu yang selalu menarik perhatianku sejak hari pertama aku mengajar di desa ini. Ayu. Ayu Rinjani adalah anak perempuan berusia 12 tahun. Berambut sebahu, kulitnya sawo matang, tubuhnya kurus dan sedikit bungkuk bila duduk terlalu lama. Ia anak tunggal dari Bu Rini, janda penjual gorengan di pasar kecil desa. Ayu selalu datang paling awal ke kelas dan paling terakhir pulang. Ketika anak-anak lain berlarian mengejar layangan atau bermain kelereng saat istirahat, Ayu memilih duduk di bawah pohon ketapang, membaca buku usang yang ia pinjam dari perpustakaan desa. Tapi bukan itu yang membuatku kagum padanya. Bukan pula karena ia selalu mendapatkan nilai tertinggi dalam setiap pelajaran. Bukan karena rajinnya atau sopannya. Yang membuat Ayu istimewa adalah cara ia memandang dunia. Suatu hari, aku memberi tugas menulis cerita pendek, tema bebas. Sebagian besar anak-anak menulis tentang hewan peliharaan, hujan, atau pengalaman berlibur ke kota tetangga. Tapi Ayu menyerahkan sebuah cerita yang membuatku terpaku. Ceritanya berjudul Anak yang Bisa Berbicara dengan Angin. Aku membacanya malam itu di rumah, di bawah cahaya redup lampu minyak karena listrik mati lagi. Cerita itu bercerita tentang seorang anak kecil yang kesepian, tinggal di atas bukit, dan satu-satunya temannya adalah angin yang berbisik setiap sore, membawakan cerita-cerita dari tempat-tempat jauh. Kalimat-kalimatnya mengalir, penuh perasaan. Aku bahkan menemukan majas metafora yang jarang kupelajari di bangku kuliah. Dan lebih dari itu, ada kesedihan yang dalam, namun juga harapan di sela-sela katanya. Keesokan harinya, aku memanggil Ayu saat jam istirahat. Ia mendekat pelan-pelan, memeluk bukunya dengan kedua tangan. Ayu, kataku, menunjuk ke cerita yang telah kubaca, ini kamu tulis sendiri. Ia mengangguk. Iya, Pak, tak ada yang bantu? Tidak, Pak, saya cuma suka cerita. Dulu bapak saya sering bercerita sebelum tidur. Sekarang saya suka nulis sendiri. Aku terdiam sejenak. Kamu mau jadi apa kalau besar nanti? Ia menatapku dengan mata bulat penuh tekad. Saya mau jadi penulis, Pak. Aku tersenyum. Kenapa penulis? Karena saya ingin orang-orang tahu bahwa anak dari desa seperti saya juga bisa punya cerita. Saya ingin tulisan saya sampai ke kota, ke orang-orang yang tidak tahu seperti apa rasanya hidup di sini. Aku terdiam. Sejenak aku merasa malu, karena meskipun aku guru, aku tidak pernah memandang tulis-menulis sebagai alat perjuangan. Sementara anak kecil di depanku sudah memahaminya lebih dalam daripada siapapun. Mulai hari itu, aku selalu meminta Ayu untuk menulis cerita setiap minggu. Bukan sebagai tugas, tapi sebagai latihan. Dan setiap kali, ia datang dengan cerita baru. Kadang hanya 2 halaman,
kadang 6. Selalu penuh warna, penuh jiwa. Ia menulis tentang anak yang memancing bulan, tentang perempuan tua yang tinggal di rumah terbuat dari surat, tentang bocah yang menemukan dunia di balik sumur tua. Dan aku, setiap malam, membaca semua itu dengan hati bergetar. Tak kusangka bahwa diam-diam, dari ruang kelas reyot di tengah kebun kakao, seorang bintang sedang tumbuh. Bukan bintang yang bising dan menyala terang, tapi bintang yang tenang, menyinari pelan-pelan. Tapi aku juga mulai memperhatikan sesuatu yang lain. Ayu sering terbatuk, napasnya kadang pendek saat membaca keras-keras di kelas. Pipinya mulai tampak cekung, dan tangan mungilnya bergetar saat memegang pensil. Aku sempat mengira ia hanya kelelahan, mungkin kurang makan, atau terlalu banyak membaca malam hari. Aku tak tahu saat itu bahwa waktu kami akan lebih pendek dari yang kubayangkan, dan bahwa janji terbesar dalam hidupku sedang perlahan menunggu untuk dibuat. Hujan mulai sering turun di sore hari. Langit kelabu menekan lembah seperti selimut dingin, dan udara di kelas kami yang berdinding bambu semakin lembab. Lantai tanah mulai becek, bau lumpur bercampur kapur tulis. Tapi seperti biasa, anak-anak tetap datang. Mereka duduk bersila, kaki berdebu, semangat tak pernah surut. Kecuali Ayu, sudah 3 hari ia tak hadir. Awalnya aku tak terlalu khawatir. Mungkin sedang membantu ibunya di pasar. Mungkin terkena demam musiman. Tapi ketika hari keempat berlalu tanpa kabar, aku merasa ada yang tidak beres. Perasaan itu seperti benang halus yang mengikat pikiranku sepanjang pelajaran, membuat kata-kataku melambat dan pandanganku kosong ke bangku depan yang biasa Ayu duduki. Setelah kelas usai, aku memutuskan untuk berjalan ke rumahnya. Rumah Bu Rini berada agak di pinggiran desa, dekat sawah yang mengering dan rumpun bambu liar. Rumah kayu tua, berpintu miring, dindingnya retak-retak karena dimakan usia. Saat aku mengetuk pintu, terdengar suara kursi kayu digeser, lalu pintu terbuka perlahan. Bu Rini berdiri di ambang, tubuhnya kurus seperti Ayu, wajahnya lelah. "Pak Arya," sapanya lembut, agak kaget. "Saya khawatir, Ayu belum masuk sekolah." "Tak apa kalau saya..." Belum sempat aku menyelesaikan kalimat, ia membuka pintu lebih lebar dan mempersilakan aku masuk. Ruangan dalam rumah itu redup, hanya diterangi cahaya dari lubang-lubang di dinding. Bau minyak kayu putih dan kain lembab menusuk hidung. Ayu terbaring di atas tikar, dibalut sarung lusuh. Tubuhnya tampak lebih kecil dari terakhir kali kulihat. Pipinya cekung, bibirnya pecah, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Matanya membuka sedikit saat mendengar suaraku. "Pak," bisiknya. Aku berlutut di sampingnya, menahan napas. Ayu tersenyum samar, mencoba bangkit tapi tak mampu. Bu Rini buru-buru mengambilkan kain dan mengelap kening anaknya. "Sudah dibawa ke puskesmas kecamatan?" Tanyaku pelan. Bu Rini mengangguk, tapi dengan wajah ragu. "Sudah, Pak, 2 kali malah. Tapi katanya cuma kelelahan. Disuruh istirahat, diberi obat penurun panas. Tapi Ayu makin lemah. Makan pun susah sekarang." Aku menatap Ayu. Bola matanya tetap tajam, tapi tubuhnya mengkhianati semangat itu. "Belakangan ini sering batuk?" Tanyaku pelan. Bu Rini mengangguk lagi. Batuknya kering, kadang sampai malam. Tapi Ayu maksa nulis terus. Gak mau diam, aku menoleh ke pojok ruangan. Di sana, ada buku tulis dengan pena yang masih terbuka. Aku mengambilnya perlahan. Di halaman terakhir, tertulis, "Aku ingin hidup 1000 kata lagi." Tanganku gemetar saat menutup buku itu. Ayu, bahkan dalam kondisi seperti ini, masih menulis. Masih bertarung dengan kata. "Ayu," bisikku sambil menggenggam tangannya, "apa yang bisa Bapak bantu?" Ia menatapku dengan mata buram, lalu berkata pelan, suaranya nyaris tak terdengar. "Kalau saya gak sempat dewasa, Bapak janji ya." "Janji apa, Nak?" "Ceritaku jangan ikut mati." Kalimat itu menghantamku seperti badai di siang hari. Aku tak sanggup menjawab, hanya mengangguk, hanya menggenggam tangannya lebih erat. Malam itu aku tidak langsung pulang. Aku duduk di teras rumah mereka, merenung sambil memandang langit kelam yang meneteskan hujan pelan-pelan. Janji itu sederhana terdengar, tapi terasa sangat besar. Menjaga cerita seseorang agar tetap hidup, terutama bila orang itu sudah tiada. Aku teringat saat pertama kali Ayu menulis tentang anak yang berbicara dengan angin. Mungkin ia sedang menulis tentang dirinya sendiri. Mungkin angin itu adalah harapannya yang tak pernah bisa diam, meskipun tubuhnya lemah. Malam itu,
Aku mulai mengumpulkan semua cerita Ayu yang pernah ditulisnya. Dari laci mejaku di sekolah, dari tumpukan tugas yang kusimpan sembarangan. Kuketik satu persatu di laptop tuaku yang sering mati sendiri. Tak semua ceritanya selesai, beberapa hanya paragraf pembuka, beberapa berhenti di tengah konflik, tapi semuanya penuh makna. Dan saat itu aku tahu janji ini bukan hanya tentang Ayu. Ini tentang anak-anak desa yang sering dianggap tidak punya masa depan. Tentang mimpi-mimpi kecil yang tak sempat tumbuh. Tentang suara yang tak sempat keras. Beberapa hari kemudian, Ayu meninggal dunia. Dia mengembuskan napas terakhir di dini hari, ditemani ibunya. Aku tiba 1 jam setelah kabar itu datang, dan melihat tubuh kecil itu dibungkus kain putih, dikelilingi doa dan kesedihan. Pemakamannya sederhana, hanya keluarga, beberapa tetangga, dan aku yang berdiri di tepi lubang makam kecil itu. Hujan turun tipis, membasahi tanah merah yang baru digali. Aku menggenggam buku catatan Ayu erat-erat dalam pelukanku. Aku berdiri lama setelah semua orang pulang. Hanya aku, batu nisan sederhana, dan suara angin yang berdesir melewati ilalang. Dan di sanalah, aku mengulang janji itu sekali lagi bukan dalam bisikan, tapi dalam hati yang bulat. Aku akan menjaga ceritamu, Ayu. Aku akan membuat dunia mengenalmu, meskipun kau tak sempat dewasa. Hari-hari setelah pemakaman Ayu terasa seperti berjalan dalam kabut. Aku tetap mengajar seperti biasa. Tapi langkahku berat, suara di kelas seperti gema yang hampa. Bangku paling depan di ruang kelas bambu itu kini kosong, dan setiap melihatnya, hatiku seperti diremas perlahan. Anak-anak lain mulai kembali tertawa dan bermain, tapi aku tahu mereka juga merindukan Ayu. Tak ada yang bisa menggantikan kehadirannya. Ia bukan sekadar murid yang cerdas. Ia adalah cahaya kecil yang pernah menyala paling terang di tengah kegelapan desa ini. Aku membawa pulang semua tulisan Ayu. Beberapa lembar terselip di buku tugas lama, beberapa ku simpan dari minggu-minggu terakhirnya di sekolah. Setiap tulisan itu seperti potongan hidup yang belum selesai. Bahkan tulisan tangannya pun terasa hidup, huruf miring rapi dengan goresan lembut, terkadang diselingi coretan-coretan kecil, gambar bulan, awan, atau tangga menuju bintang. Setiap malam, aku mengetik ulang cerita-ceritanya di laptop tuaku yang sering mendadak mati bila baterainya terlalu panas. Aku menyimpan semua dokumen dalam satu folder, lalu satu flash disk, dan juga di akun surel yang kubuat khusus. Aku tak mau ada satu huruf pun hilang. Kebanyakan ceritanya masih pendek 2-3 halaman, tapi beberapa terasa seperti awal dari novel kecil. Ia pernah menulis tentang dunia di mana anak-anak bisa menukar suara mereka dengan mimpi. Atau tentang seorang bocah perempuan yang menyimpan huruf-huruf jatuh dari langit dan menyusunnya menjadi puisi untuk ibunya. Dan selalu ada rasa kehilangan yang samar dalam tulisannya. Seperti Ayu tahu bahwa waktunya di dunia ini tak lama. Selama beberapa bulan, aku terobsesi. Setiap waktu luang kugunakan untuk merapikan naskahnya. Aku memberi judul pada yang belum berjudul, menyusun ulang urutan cerita agar mengalir dengan baik. Tapi aku tak mengubah kata-katanya, tak satu pun. Suara Ayu harus tetap seperti aslinya. Aku juga mulai mencari cara untuk menerbitkannya. Pertama, aku kirim naskah ke penerbit-penerbit besar di Jakarta melalui surel. Beberapa membalas dengan ucapan terima kasih tapi menolak dengan alasan tidak sesuai dengan segmentasi pasar. Ada yang bilang tulisan terlalu pendek, terlalu imajinatif untuk pasar anak-anak. Ada yang bahkan tak membalas sama sekali. Setiap penolakan terasa seperti duri yang menusuk, tapi aku tahu ini perjuangan panjang. Aku tidak bisa menyerah, karena ini bukan untukku, ini untuk Ayu. Aku mencoba ke penerbit kecil, beberapa tertarik, tapi mereka ingin menyertakan namaku sebagai editor atau guru pembimbing. Mereka bilang, ini akan lebih mudah dijual kalau ada figur pengajarnya, tapi aku menolak. Buku ini harus terbit atas nama Ayu. Hanya Ayu, nama saya tidak perlu disebut. Mereka mengangguk ragu, lalu menghilang. Aku sempat berpikir untuk mencetak sendiri, meskipun tabunganku tak seberapa. Bahkan sempat terpikir untuk menjual sepeda motorku yang sudah tua. Tapi sebelum aku sampai sejauh itu, sebuah surel datang di suatu malam yang dingin. Pengirimnya, penerbit Arunika, sebuah penerbit independen dari Bandung. Isi surel itu singkat. Pak Arya, kami membaca naskah Ayu Rinjani yang Bapak kirimkan. Kami belum pernah membaca kumpulan cerita seperti ini.
liris, magis, dan sangat manusiawi. Kami ingin menerbitkannya, dan kami setuju untuk hanya mencantumkan nama Ayu sebagai penulis. Jantungku berdebar. Kupikir aku salah baca. Kubaca ulang, lalu kubaca lagi. Lalu aku menangis pelan, diam-diam, seperti hujan pertama setelah musim kemarau panjang. 3 bulan kemudian, buku itu resmi terbit. Sampulnya bergambar pohon ketapang tempat Ayu biasa duduk membaca. Judulnya, Suara-suara dari ujung desa Ayu Rinjani. Tak ada nama tambahan, tak ada atas bimbingan, tak ada disunting oleh, hanya nama Ayu, seperti yang ia inginkan. Saat buku itu tiba untuk pertama kali ke tanganku 10 eksemplar gratis dari penerbit, aku membuka halaman pertamanya dengan tangan gemetar. Aroma kertas baru menyeruak, tapi bagiku, baunya seperti nostalgia dan penggenapan. Di dalamnya, aku membaca kembali kalimat demi kalimat Ayu, yang dulu ia tulis dengan pena murahan di buku tulis lusuh. Kini, kalimat-kalimat itu sudah dicetak, dijilid, dan siap dibaca oleh siapa saja. Tak hanya anak-anak desa, tapi juga anak-anak kota, orang dewasa, siapapun yang masih punya rasa ingin tahu. Buku itu mulai mendapat perhatian. Seorang blogger menulis resensi dan menyebutnya salah satu karya paling jujur dari penulis muda Indonesia. Lalu muncul artikel-artikel kecil di media daring. Beberapa guru di kota mulai merekomendasikan buku itu untuk murid mereka. Suatu sore, seorang pewawancara dari sebuah acara TV pendidikan menghubungiku. Mereka ingin mengundangku ke studio, membahas guru yang menerbitkan tulisan muridnya. Aku menolak dengan sopan. Cerita ini bukan tentang saya, kataku. Aku ingin Ayu tetap menjadi pusat dari segalanya, karena pada akhirnya, aku hanya perantara. Hanya saksi dari sebuah bakat yang terlalu besar untuk dibiarkan tenggelam. Malam-malam berikutnya, aku duduk di meja kecil rumah kontrakanku di kota. Di hadapanku, tersisa 1 eksemplar buku Ayu yang belum kusentuh. Aku membuka halaman terakhir dan menulis dengan tinta hitam. Untuk Ayu, karena kata-katamu tidak pernah mati. Pak Arya. Lalu kututup buku itu dengan pelan, dan aku tahu, janji itu, akhirnya aku tepati. Aku berdiri di depan sebuah toko buku besar di tengah kota Makassar. Papan namanya mengilap, kaca etalasenya bening memantulkan cahaya sore, dan di baliknya, aku melihatnya, tumpukan buku itu, sampul bergambar pohon ketapang dan langit senja. Judulnya tercetak tebal, Suara-suara dari ujung desa Ayu Rinjani. Langkahku terasa berat saat aku masuk, pendingin ruangan langsung memeluk tubuhku, kontras dengan panas jalanan di luar. Di dalam toko, orang-orang lalu lalang dengan santai, membuka halaman demi halaman buku, seolah tak sadar bahwa di sana di meja rekomendasi paling depan berbaring jiwa seorang anak kecil dari desa terpencil, yang pernah bermimpi tulisannya bisa dibaca orang kota. Tanganku menyentuh salah satu eksemplar, ku genggam buku itu erat, lalu ku buka acak. Aku membaca kalimat pertama dari cerita perempuan yang menyimpan surat di rambutnya. Setiap malam, perempuan itu menyisir rambutnya yang panjang dengan surat-surat dari orang-orang yang sudah pergi. Bila angin meniup helaian itu, kenangan-kenangan terbang ke langit dan turun sebagai hujan. Aku menutup buku itu, tenggorokanku tercekat, seolah Ayu berbicara langsung kepadaku dari halaman itu, seolah ia belum pernah benar-benar pergi. Setelah penerbitan, dunia Ayu mulai tumbuh bukan lagi di kelas bambu atau di tikar lusuh rumahnya, tapi di perpustakaan kota, di rak-rak toko buku, di tangan anak-anak yang tak pernah mengenalnya. Beberapa pembaca menulis surat elektronik ke penerbit, menanyakan siapa Ayu, apakah ia masih menulis, apakah ia akan merilis buku baru. Tapi aku tahu, aku pernah melihatnya langsung, menyaksikannya tumbuh. Kata-kata Ayu bukan hasil teknik mereka lahir dari perasaan, dari kehilangan, dari keheningan yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Buku itu tak meledak seperti novel-novel komersial, tapi ia menyebar pelan tapi pasti. Dosen sastra mulai mengutipnya di kelas. Sekolah-sekolah mulai memesan untuk koleksi perpustakaan mereka. Di desa lain, seorang guru menghubungiku dan berkata, "Pak, murid-murid saya jadi ingin menulis setelah membaca Ayu." Dan saat itulah aku sadar, janji itu bukan hanya tentang menerbitkan buku. Janji itu adalah tentang memastikan Ayu didengar, bahwa ceritanya bisa menumbuhkan cerita-cerita baru. Suatu sore, aku menerima undangan resmi dari Dinas Pendidikan Provinsi.
Mereka ingin mengadakan lokakarya literasi untuk guru-guru desa dan memintaku hadir sebagai pembicara. Aku membaca undangan itu lama, lalu menaruhnya tanpa menjawab. Bukan karena aku menolak, tapi karena aku belum selesai dengan satu hal yang lebih penting. Aku harus pulang ke desa tempat segalanya bermula. Jalan ke desa Banua Manis tak banyak berubah. Jalur tanah merah itu masih ada, meski beberapa bagian kini sudah berlapis kerikil. Hutan kakao masih menghijau, dan suara burung-burung hutan menyambutku seperti sahabat lama. Balai belajar bambu tempat aku dulu mengajar sudah tak digunakan. Sebagian atapnya runtuh, dan rumput liar mulai tumbuh di sela-sela dinding. Tapi tetap berdiri, seperti kenangan yang keras kepala. Aku berjalan ke sana perlahan, membawa ransel yang berisi 20 eksemplar buku Ayu. Dan saat aku tiba, aku melihat mereka. Anak-anak, duduk bersila di bawah pohon ketapang. Membaca, seorang ibu berdiri tak jauh, mungkin guru pengganti yang sekarang mengajar di desa. Ia menghampiriku dengan wajah penasaran. "Pak Arya?" tanyanya ragu. Aku mengangguk. "Oh, kami sering dengar cerita tentang Bapak dan Ayu." Hatiku mencelos. "Ayu masih dikenang?" Ia tersenyum. "Kami baru dapat bantuan dari perpustakaan kabupaten bulan lalu. Salah satu buku yang kami terima adalah ini." Ia menunjukkan buku Ayu. Anak-anak langsung suka. Bahkan mereka minta kelas menulis tiap minggu. Aku tak bisa menahan senyumku. Aku duduk bersama mereka, membuka buku, dan membaca salah satu cerita Ayu dengan suara lantang. Mereka mendengarkan dengan mata lebar, seperti dulu Ayu mendengarkan ceritaku. Beberapa tertawa, beberapa bertanya. Dan di mata salah satu anak perempuan kecil yang duduk di depan, aku melihat pantulan yang sama, cahaya kecil penuh imajinasi, seperti dulu Ayu. Sebelum pulang, aku mengunjungi makam Ayu. Masih di tempat yang sama, di lereng bukit kecil dekat rumpun bambu. Batu nisan kayu itu sudah mulai lapuk, tapi nama itu masih bisa terbaca. Ayu Rinjani 1998–2011. Aku duduk di sampingnya, dan untuk pertama kali dalam bertahun-tahun, aku tidak merasa kehilangan. Aku merasa damai. Kupeluk ranselku, lalu mengeluarkan satu eksemplar buku yang masih tersisa. Kutaruh buku itu di atas nisan, membiarkannya terbuka pada halaman pertama. Cerita ini kutulis agar dunia tahu, anak dari desa pun bisa punya suara. Lalu aku berbisik pelan, "Dengar, Ayu, dunia mendengarmu sekarang." Angin berembus pelan, menggoyang daun bambu dan rumput ilalang, seolah menjawab. Dan aku tahu janji itu tak hanya kutepati. Janji itu telah tumbuh menjadi pohon yang akan terus hidup, lama setelah aku pun tiada. Aku menulis surat ini pada malam yang sunyi. Tidak ada suara kecuali detik jam dinding dan gemerisik hujan di atap seng. Lampu di meja belajarku temaram, sama seperti malam-malam dulu ketika aku mengetik ulang tulisanmu, Ayu. Bedanya, malam ini, aku tidak mengetik. Aku menulis dengan tanganku sendiri, di atas kertas bergaris, seperti kau dulu menulis cerita-ceritamu. Mungkin surat ini tak akan pernah sampai, tapi tetap harus kutulis, karena ada kata-kata yang tidak bisa disimpan terlalu lama di dalam dada. Untuk Ayu Rinjani, muridku, penulis kecil dari ujung desa. Ayu, sudah lama sekali sejak kau pergi, tapi rasanya baru kemarin kau duduk di bangku paling depan, menatapku dengan mata berbinar, pena di tangan, siap menangkap setiap kata. Kau selalu memperhatikan pelajaran dengan cara yang berbeda dari murid lain. Bukan karena kau ingin nilai tinggi, tapi karena kau benar-benar mencintai kata-kata. Aku masih ingat saat pertama kali kau memberiku cerita pendek itu tentang anak yang bisa berbicara dengan angin. Aku membacanya malam itu dan tak bisa tidur. Ada sesuatu dalam tulisanmu yang tidak bisa kulupakan. Sebuah kesedihan yang manis. Sebuah harapan yang menggantung. Aku tahu saat itu bahwa kau bukan anak biasa. Tapi aku juga tidak tahu bahwa waktu kita begitu pendek. Kau sakit, dan dunia terlalu lambat untuk menyelamatkanmu. Desa kita terlalu jauh dari rumah sakit yang layak. Pemerintah terlalu sibuk dengan urusan lain. Dan aku terlalu lambat menyadari bahwa penyakitmu bukan hanya kelelahan. Kau tetap menulis. Bahkan ketika tubuhmu melemah, kau tidak berhenti. Bahkan ketika napasmu sesak, kau tetap meminta pena. Kau terus menyusun dunia dari kata-kata, seperti seorang petani menanam padi di musim hujan terakhirnya. Lalu kau pergi, diam-diam, lembut, seperti kau datang. Kau tidak sempat dewasa, Ayu, tapi tulisanmu,
tumbuh, kata-katamu hidup, dan kini, dunia membacamu. Buku pertamamu sudah terbit, Suara-Suara dari Ujung Desa. Judul yang terinspirasi dari caramu memandang hidup. Buku itu telah dibaca anak-anak di kota, guru-guru, bahkan dosen sastra. Beberapa bilang tulisanmu terlalu indah untuk usia 13. Aku hanya tersenyum. Mereka tidak tahu siapa kau sebenarnya. Kau bukan anak desa biasa. Kau adalah mata air di tanah yang retak. Kau adalah suara lembut yang melintasi lembah dan menyentuh hati siapapun yang mendengarnya. Mereka bertanya kenapa namaku tidak ada di sampul. Aku jawab, karena ini bukan tentang aku. Ini tentang Ayu. Tentang seorang anak yang hanya meminta satu hal sebelum pergi, jangan biarkan ceritaku mati. Aku telah menepati janji itu. Tapi bukan hanya itu, Ayu. Ceritamu telah menumbuhkan cerita lain. Di sekolah-sekolah lain, anak-anak mulai menulis. Guru-guru mulai membaca karya murid mereka dengan cara baru. Mereka belajar dari kita, dari kau, lebih tepatnya. Dan aku juga berubah. Aku bukan lagi hanya guru. Aku penjaga kata-katamu. Aku perantara suaramu. Malam ini, aku menutup surat ini dengan perasaan penuh. Bukan kesedihan, bukan juga kebanggaan, tapi damai. Karena akhirnya, aku tahu, sesuatu dari dirimu akan selalu ada di dunia ini, di halaman-halaman buku itu, di mata anak-anak yang membaca, di pohon ketapang yang masih berdiri di halaman sekolah. Ayu, kau pernah bilang ingin hidup 1000 kata lagi. Kau tidak hanya hidup 1000 kata, kau hidup puluhan ribu. Kau hidup dalam kepala pembaca, kau hidup dalam hati gurumu. Dengan penuh cinta dan hormat, Pak Arya, guru kecil dari desa yang kini belajar dari muridnya. Aku melipat surat itu dengan hati-hati, lalu menyelipkannya ke dalam buku Ayu yang pertama. Kubungkus dalam plastik bening dan kubawa ke makamnya keesokan pagi. Di sana, aku menaruhnya di antara batu dan rumput liar. Biarlah hujan atau angin nanti membawanya kemanapun. Aku tak perlu jawaban, karena aku tahu, di suatu tempat entah di langit atau di barisan puisi yang tak selesai, Ayu mendengar dan tersenyum. Terima Tamat. kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe.